Ya, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tugas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu mengenai bagaimana menulis ijazah sekolah dasar negeri atau swasta berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud-Ristek RI nomor 010/2024. Saya Komarudin, pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, yang juga mendapat tugas tambahan sebagai Korwil Disdik Kecamatan Sukatani. Ya, baik, kita langsung saja kepada bagaimana kita akan menulis ijazah sekolah dasar dengan berdasarkan aturan keputusan Kepala Beskap Kemendikbud RI nomor 10 tahun 2024. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana menulis ijazah, ya kita simak dulu tips agar kita dalam menulis ijazah itu tidak banyak terjadi kesalahan-kesalahan ya. Ini nomor 1 ya, semua tulisan ditulis dengan pensil dulu ya, dikoreksi oleh teman ya. Kemudian yang kedua, konsentrasi dan teliti ya, tidak menganggap remeh ya. Kemudian jangan tergesa-gesa ya, ditarget ya kira-kira 1 minggu lah ya. Kemudian usahakan ya jauh dari air, dari kopi dan anak kecil ya. Nah, khawatir nanti berpengaruh terhadap ijazah kita atau ijazah yang kita tulis ya. Kemudian hitung jumlah lembaran dan beri ciri atau ditulis pakai pensil untuk setiap pemilik ijazah berdasarkan nomor urut ijazah ya, pakai pensil biasanya di pojok kanan atas tuh kasih nama siswa ya, supaya nanti tidak tertukar. Kemudian yang keenam, tanda tangan kepala sekolah dengan tinta yang berkualitas ya, bukan hanya pulpen yang ece-ece ya, tapi yang berkualitas. Pada saat memberi stempel, ini Bapak Guru yang menulis ijazah tolong dampingi kepala sekolah ya, kadang-kadang suka lupa ya, tidak tidak serupa ya, terutama di dalam stempel itu ya harus kena foto siswa ya, tidak sama dengan menyetempel surat. Kemudian yang ketujuh, jika kurang konsentrasi atau galau, hentikan ya, istirahat dulu ya supaya rileks. Yang berikutnya yang ke-8, jika selesai semua kembali diperiksa satu persatu dengan sangat teliti secara menyeluruh ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tentang penetapan kelulusan. Ya, penetapan kelulusan ini yang akan saya bacakan ini berdasarkan keputusan Kepala Beskap juga sama ya. Satuan Pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelulusan peserta didik dituangkan dalam bentuk 1 surat keterangan lulus dan ijazah ya, tidak ada 2, yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian surat keterangan lulus diterbitkan pada tanggal penetapan kelulusan peserta didik. Surat keterangan lulus bersifat sementara sampai dengan diterimanya ijazah oleh peserta didik. Kemudian surat keterangan lulus memuat
identitas peserta didik dan nilai rata-rata peserta didik ya, yang sama dengan nilai yang akan ditulis dalam belangko ijazah. Kemudian satuan pendidikan penyelenggara, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau dinas tidak diperkenankan untuk menahan surat keterangan lulus peserta didik yang telah ditetapkan lulus ya. Seperti itu, saya pikir ini jelas ya. Ya, langsung saja kita ke slide yang utama, yaitu bagaimana kita mengisi atau menuliskan ijazah ya. Nah, ijazah itu terdiri dari dua muka ya, muka depan dan muka belakang, atau halaman depan dan halaman belakang. Ya, untuk pertama kali kita bahas tentang bagaimana pengisian halaman depan ijazah. Yang pertama, ditulis nama sekolah sesuai nomenklatur. Misalnya di sini saya contohkan Sekolah Dasar Negeri Mekar Mukti 01. Nah, tulisannya seperti ini. Ya. Kemudian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Munir misalnya. Nah, ini ditulis seperti ini. Jangan disingkat ya. Ya, untuk poin 1. Poin 2, diisi dengan NPSN yang menerbitkan ijazah. Ya, masing-masing sekolah ini pasti punya NPSN ya. Kemudian yang poin 3, diisi nama kabupaten atau kota. Nah, misalnya Bekasi. Ya, tidak perlu kita mencoret nama kotanya itu ya. Kata kota itu jangan dicoret, nggak perlu. Ya, biarkan saja. Yang keempat, diisi dengan nama provinsi. Kebetulan provinsi kita Jawa Barat ya. Nah, yang kelima, nama pemilik ijazah ditulis menggunakan huruf kapital ya. Yang jelas ya tentunya ya. Jangan pakai kembang-kembang ya segala ya. Ya, seperti huruf Arial aja gitu, atau apa namanya, huruf yang tidak memakai kembang-kembang ya, tanpa disingkat sesuai dokumen atau akte kelahiran yang sah ya. Contohnya misalnya nama anak-anak sekarang itu wah luar biasa panjang-panjang ya. Contoh seperti Al-Syaka, At-Tarazka, Al-Basya misalnya kan itu ya. Kemudian ada nama perempuan nih, Siti Zahra Al-Munawwarah Salsabila Rahmah Hidayah. Wah, sampai berapa kata itu ya. Nah, diupayakan itu cukup gitu ya. Ya, kalau misalnya itu dikuruskan tulisan untuk nama itu supaya cukup. Ya, baik ya, udah jelas ya. Yang keenam, tempat dan tanggal lahir sesuai kelahiran siswa, akte kelahiran siswa atau kenal lahir atau bukti kelahiran yang sah. Misalnya Bekasi 2 November 2012 atau Kota Bekasi 29 Februari 2013. Ya, seperti yang itu penulisannya. Lanjut ya. Poin 7, nama orang tua sesuai dengan akta kelahiran atau kenal lahir atau bukti kelahiran yang sah. Ya, ini boleh orang tua laki-laki, boleh juga orang tua perempuan. Ya, pokoknya sesuaikan dengan akta kelahiran anak ya. Nggak usah diperdebatkan, oh ini ibunya, nggak apa-apa. Yang poin 8, nomor induk siswa atau NIS diisi sesuai dengan buku induk yang ada di sekolah asal siswa. Contoh ya, 2021 01 002 gitu ya. Nah, poin 9, diisi NISN yang sesuai dengan data di sekolah. Contoh 02 09 069 123 ya, biasanya ini 10 digit ya. Ya, pokoknya tuliskan sesuai dengan NISN siswa. 11, nama satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah cukup ditulis SDN Mekar Mukti 01 misalnya ya. Enggak usah dipanjangkan lagi seperti yang di atas ya. Kalau di atas itu ditulis Sekolah Dasar Negeri ya. Kalau di bawah ini untuk nomor 11 cukup dengan SDN Mekar Mukti 01 ya, atau SDIT Al-Munir
SDIT Al-Fajri Cahaya Umat, misalnya kayak begitu ya. Yang nomor 12, nomor keputusan kelulusan. Nah ini ya yang kemarin Bapak Ibu sempat diperdebatkan ya di ruang grup WA pengawas ya. Ya karena ini perlu kejelasan karena ini baru pertama kali ijazah ini memakai nomor keputusan kelulusan ya. Nah ini contohnya DK.0601. Nah ini dari mana asalnya Bapak Ibu sekalian? Ya perlu saya jelaskan bahwa ini didapatkan dari tata naskah Pemkab Kabupaten Bekasi ya. Untuk nilai akademik ini kodenya. Kemudian garis miring titik-titik. Nah, di situ titik-titik itu Bapak Ibu sekalian silakan diisi oleh Bapak Ibu kepala sekolah ya. Nomor berapa pengeluaran surat untuk untuk ijazah atau surat kelulusan ini. Kalau misalnya nomor 2 berarti 002 ya. Jadi 3 digit di sini ya. 3 digit yang salah. Ya kalau misalnya 19 019. Kalau misalnya kebetulan nomornya udah nomor 201, tulis 201. Yang penting 3 digit ya. Garis miring HM01 karena tadi SD-nya adalah SD misalnya Harja Mekar 01 ya tulis HM01. Pokoknya itu kode sekolah ya. Bapak Ibu kadang-kadang suka nyingkat itu ya. Di MM01 atau di Cikarang Utara kayak begitu, atau misalnya di Cikarang Pusat ada Jaya Mukti 01 ya, Jamu 01 ya boleh nggak apa-apa. Yang penting itu jangan sampai dipanjangkan itu ya, seperti itu kan ya. Sebagai perbandingan kadang-kala Bapak Ibu sekalian ya, kita suka mendapatkan surat undangan dari panitia HUT RI atau panitia lomba calistung atau lomba FLSN di tingkat kecamatan ya, kita diundang. Nah di situ biasanya mah nomor itu 005 garis miring PAN ya, strip misalnya HUT RI ke 79 garis miring 8 Romawi garis miring 2024, biasanya kan gitu ya. Jadi itu nama lembaga yang mengeluarkan itu ya, bukan kode nomor lagi ya, tapi kode sekolah atau kode yang mengeluarkan surat tersebut ya. Kalau sekolah misalnya hanya bukan 01 ya, kita cukup HM01, nggak usah ada SD-nya, kan udah jelas ini ya, ijazah ini untuk SD ya kita ya. Terus garis miring Romawi 6. Romawi 6 itu kebetulan di bulan Juni kan kita dibagikan ijazahnya ini ya, tahunnya 2024. Kemudian yang ke-13 titi mangsa penerbitan ijazah ya. Titi mangsa penerbitan ijazah ini ya, misalnya contoh ya. Nah, contoh ini KAB Bekasi ya. KAB Bekasi itu nama tempat dikeluarkannya surat. Jadi nggak, kalau dulu itu Bekasi saja, tetapi kalau sekarang pakai KAB depannya, KAB disingkat ya, KAB titik Bekasi ya, koma. Nah sini berapa Juni nanti kita akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan ya, Juni 2024. Oke ya, jelas. Selanjutnya poin 15, diisi nama jelas kepala sekolah. Jika kepala sekolah berstatus PLT, tidak dituliskan PLT di depan nama kepala sekolahnya dan diisi NIP bagi yang SN, sedangkan yang kepala sekolah swasta cukup dengan strip saja ya. Nah misalnya kepala sekolahnya ini ada di Mekar Mukti 01 Pak Chandra Mulyana SPD titik koma M titik PD titik ya. Itulah cara penulisan yang benar ya menurut PUEB tadi. NIP-nya ya jangan disambung-sambung semua ya, kita kasih jeda atau kita kasih sedikit ruang ya. Misalnya 1982 0808
Nah, kemudian 2014 12 1007. Nah itu ya, seperti itu penulisan NIP-nya ya, jangan sampai digabung semuanya. Kemudian Hajah Siti Masito SAG MH misalnya, kebetulan ini yang swasta ya, cukup NIP-nya itu disentrik saja. Nah yang poin 16, bubukan stempel sekolah menyentuh bagian foto siswa ya. Nah harus menyentuh Bapak Ibu, kalau nggak menyentuh itu nggak sah tuh ijazah ya. Nah harus menyentuh, menyentuhnya jangan sampai mengena ke bagian wajah siswa ya, cukup di bagian bahu siswa aja situ ya. Oke. Nomor 17 atau poin ke-17, ditempelkan pas foto peserta didik terbaru ukuran 2x3 black or white ya, atau color, bisa hitam putih bisa berwarna ya. Nah kemudian dibubuhi cap 3 jari tangan kiri, tidak ditandatangani siswa ya. Kalau dulu waktu kita sekolah mungkin kita pernah menandatangani ijazah pas di foto sebelah kiri kalau nggak salah ya, tapi sekarang enggak. Nah kemudian ini ada catatan ya, catatan penting, nomor kode ijazah disesuaikan nomor urut siswa ya, jadi jangan sampai nanti acak-acakan gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, itu pengisian halaman depan dari ijazah anak-anak kita yang akan kita tulis ya. Selanjutnya pengisian halaman belakang ijazah. Yang pertama nama siswa ya. Nama siswa atau pemilik ijazah ditulis dengan huruf kapital sama dengan yang di depan tadi ya. Kemudian poin 2, tempat dan tanggal lahir peserta didik ya. Nah, sama ya dengan yang depan tadi. Yang ketiga nomor induk siswa, lihat buku induk sekolah sama dengan di depan. Yang keempat nomor induk siswa nasional sama dengan di depan. Yang keenam, nah ini Bapak Ibu sekalian untuk nilai ya. Yang poin 6, diisi nilai menggunakan bilangan desimal sampai 2 angka di belakang koma ya. Nah, demikian juga dengan rata-ratanya. Contoh ya, nilai siswa itu misalnya PPKN 82,34, 92,87 atau 87,23, seperti itu penulisannya ya. Kemudian nomor 7, diisi rata-rata nilai menggunakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Contoh ya sama aja ya tadi ya. Ya ini untuk rata-rata dan nilai siswa itu harus 2 angka di belakang koma. Kita lanjut ya. Nomor 8, diisi nama kabupaten atau kota, contohnya Kab Bekasi ya, sama dengan yang depan tadi ya. Kemudian ditulis tanggal, bulan, dan tahun. Contoh Kab Bekasi berapa Juni di situ ya, tahun 2004. Nanti akan ada keputusan dari Disdik ya. Yang poin 10, diisi nama jelas kepala satuan pendidikan penyelenggara ujian, dibubuhkan tanda tangan kepala sekolah yang bersangkutan. Diisi NIP kepala sekolah berstatus ASN dan swasta strip saja ya. Ingat yang ada yang masih PLT nggak usah mencantumkan ada PLT-nya di situ ya, tidak seperti surat. Kemudian yang 11, dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah yang bersangkutan ya, jelas ya. Ya kemudian ini Bapak Ibu sekalian ya, tadi sudah disinggung oleh saya mengenai catatan nomor kode ijazah ya, disesuaikan dengan nomor urut siswa di sekolah ya, dengan melihat M16-nya. Nah kemudian tadi sudah juga disebutkan nomor SK kelulusan yang dibuat oleh kepala sekolah agar sesuai dengan aturan tata naskah yang diatur oleh peraturan daerah. Contohnya ya seperti yang ini ya, DK.06.01 garis miring nomor keluarnya surat dari sekolah. Kemudian untuk nama sekolah cukup disingkat sebagai kode ya, kode sekolah bukan nomor sekolah ya. Kemudian garis miring 2024. Nah ini Bapak Ibu sekalian contoh belangko ijazah yang
luncurkan di tahun 2004. Nah, poin-poin tadi ini, nah ini ada pada gambar ini ya, yang saya dibulat-bulatkan itu. Nanti untuk mengisi ijazah itu silakan berpedoman pada ini, nomor-nomornya tuh ya. Nah, kemudian saya gambarkan pula bagaimana penulisan ijazah seperti yang contoh ini ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, lihat huruf demi hurufnya itu jelas ya, sebanding dengan huruf komputer yang ada di ijazah. Jangan terlalu besar Bapak Ibu, saya lihat ada yang terlalu besar, tidak sesuai ya. Ya, jadi harus betul-betul performnya itu terbaik ya, bagus. Jangan sampai sembarangan juga Bapak Ibu kepala sekolah cari guru yang ya tulisannya bagus gitu ya, bagus ya, carilah ya, dan udah teliti ya, jangan sampai ini ada kesalahan ya, jangan sampai terjadi kayak tahun-tahun sebelumnya, satu sekolah sampai harus dikembalikan, harus diganti ya karena salah penulisan ya. Jadi harus betul-betul orang mengerti, karena ijazah ini jangankan satu kata Bapak Ibu ya, satu huruf atau satu nomor salah ya salah semuanya ya. Misalnya nama anak Muhammad, M-nya seharusnya 2, kenapa 1? Ini sudah jelas berbeda ya orangnya atau siswanya ya. Jadi harus betul-betul sesuai dengan data pribadi anak ya, atau sama dengan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengeluarkan juknis ijazah ini. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kita semua. Kalau memang masih ada keraguan di dalam penulisan ijazah, boleh nomor saya ditulis ya, nomor melalui WA ya, silakan tulis 0812 1261 4271. Saya ulang, 0812 1261 4271. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa berjumpa lewat kopi darat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.